Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Empriandi Prima dengan NPM 2015-05-1043. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai etika Pancasila. Selamat menyaksikan. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu etika? Etika adalah suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Apa itu etika Pancasila? Etika Pancasila ialah etika yang mendasarkan penilai baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ada 5 nilai-nilai etika Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima adalah nilai keadilan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan kepadanya. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan bila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya, saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Perilaku yang adil terhadap sesama manusia juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati, menghargai sesama manusia, beradab, yang memiliki cipta, rasa karsa, dan keyakinan. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai persatuan ini juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bahasa, adat, agama, dan sebagainya yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Seseorang bisa dikatakan memegang nilai persatuan bila sikapnya mau mengenal perbedaan, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan menyukai produk dalam negeri. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung nilai moral, kerakyatan, dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah mufakat atau demokratis. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan demokrasi apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan, menghargai perbedaan pendapat.
Dan yang kelima adalah nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaan. Seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak, menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat dan tidak boros, mengutamakan pemerataan ketimbang pertumbuhan, mendistribusikan kekayaan pada rakyat banyak secara adil, dan menghindari segala perbuatan yang bisa memperdalam jurang kesenjangan sosial. Apa itu etika Pancasila jika dalam studi kasus korupsi? Sebelumnya, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu contoh kasus korupsi adalah kasus korupsi EKTP. Adapun penyelesaian korupsi dengan cara pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Berikut adalah pendekatan eksternal. Dan yang kedua adalah dengan cara pendekatan internal. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, maka akan menjadi kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai etika Pancasila. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.